boleh ceritain Pak Fajar backgroundnya apa sih Pak? Saya kerja di perusahaan telekomunikasi, banyak bergerak di bidang sales and marketing dan juga untuk data management. Oke, di salah satu perusahaan TBK lah Pak ya? Iya, betul. Betul. Posisi terakhir berarti udah lumayan tinggi dong Pak? Udah lumayan. Oke, lumayan tinggi ya. Oke Pak, kan kami datang ke sini dengan salah satu alasan yaitu Bapak ada klaim di asuransi gitu ya. Betul. Boleh ceritain Pak, klaim apa sih Pak? Jadi klaim asuransi itu adalah klaim untuk ketidakmampuan lagi untuk bekerja. Jadi pertama ada dua. Pertama adalah untuk perawatan rawat jalan rawat inap di rumah sakit, itu satu hal. Yang kedua adalah setelah terkena penyakit ini sulit untuk bekerja dan ada klaim untuk penyakit kritis ya, artinya tidak bisa lagi bekerja sehingga butuh tambahan dana dari asuransi. Oh, I see. Berarti Bapak sempat dirawat Pak ya? Iya, sempat dirawat kurang lebih sebulan. 1 bulan di Ya. rumah sakit Di GMC. GMC ya, betul, GMC Mampang Mampang, ya, ya, Mampang. betul. Waktu itu habis berapa Pak ya? 120-an juta kayaknya. 120 juta itu di luar cuci darah Pak ya? Di luar cedera. Itu kalau nggak salah itu hanya kayak tindakan perawatannya Ya, aja ya, betul. seperti itu. Oke, nah ketika pas dirawat itu Pak, ada berasa mikirin biaya nggak sih Pak? Sempat terpikir sih, karena kan kalau dulu sebagai pegawai itu kan kayaknya udah lupakan saja, pasti kan akan selesai gitu kan. Betul. Tapi kalau sudah tidak lagi menjadi pegawai itu kan menjadi tanggung jawab pribadi. Nah itu sempat terpikir kalau ternyata yang diklaim itu disetujuinya kecil, berarti kan harus keluar dana lagi gitu. Betul. Nah dari 100 juta itu Bapak ada nombok atau enggak? Enggak sih, jadi dari situ hanya kecil sekali yang tidak disetujui, yaitu seperti toiletries ya, artinya untuk popok dan sebagainya, yang lain disetujui. Bukan hal yang penting Pak, Iya, misalkan bukan kayak medis tindakan lah, obat iya, apa iya. segala macam, itu berikan perintah-perintah kecil kayak popok Iya, atau ada pet iya, segala macam betul. kayak gitu. Oke. Nah, terpikir Pak atau nyangka nggak sih Pak, maksudnya ketika dirawat inap seperti itu habis sampai ratusan juta? Surprise sih setelah melihat hasilnya, ternyata disetujuinya itu kayak 98% gitu kan. Itu surprise, nggak nyangka bahwa ada asuransi yang bisa seperti itu gitu kan. Kalau bayangan saya paling asuransi itu sekitar 50% lah maksimum gitu kan. Betul. Covernya. Oke. Nah, waktu itu kalau boleh tahu sakit apa Pak? Gejalanya adalah sesak napas, tapi itu disebabkan oleh diabetes utamanya. Ya. Oke, jadi sakit yang didiagnosa dokternya apa Pak? Waktu itu? Jadi diagnosanya adalah diabetes, itu sampai gagal ginjal, jadi chronic kidney disease ya, tahap advance, jadi sudah menjelang gagal, sehingga banyak cairan yang tidak bisa dikeluarkan dari tubuh, sehingga bengkak tubuh dari normalnya 100 sampai 115 menjadi 125 kilo dalam mungkin 2 minggu setelah lebaran gitu kan. Jadi itu yang terjadi. Oh, jadi Bapak begitu habis lebaran maksudnya timbangan itu di angka 100-an kecil Iya, ya? betul. Terus begitu kena langsung naik drastis 120. Betul. Jadi kagetnya itu adalah kan saya beranggapan, saya kan selalu berhati-hati sebenarnya. Lebaran itu adalah momen dimana kemungkinan lepas kontrol gitu kan. Kilaf ya Pak Ya, Kilaf. tapi itu malah lancar gitu kan, semuanya lancar, semuanya sehat dan sebagainya, berat badan tetap dan sebagainya. Namun setelah lebaran ternyata ya, ginjalnya nggak mau kompromi gitu kan, malah dia jadi kurang sehat gitu. Oke. Nah,
Pak, sebelum kejadian lah kita bicara, biasanya kan ketika after kejadian baru tuh pola hidup membaik gitu, Pak. Sebelum kejadian tadi Bapak kan juga udah ngomong sedikit ya. Oh, saya juga sempat jaga nih. Berarti sebelum itu pun Bapak pola makan jaga segala macam gitu atau gimana, Pak? Iya, sebenarnya udah lumayan tapi tidak strict ya. Betul. Artinya tidak ada khusus rentangan dan sebagainya. Tapi kalau makan menghindari ABCD, iya sudah melakukan itu. Pantang masih ada. Pantang, betul. Karena juga dulu kita sempat ngobrol Pak ya waktu itu pakai catering diet ya. Iya, itu lumayan betul juga Pak ya. Iya, betul. Kalau sekarang nggak ada pilihan lagi, memang harus gitu kan. Kalau sebelumnya ya masih on off gitu kan. Kalau sekarang ya suka tidak suka, mau tidak mau harus ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Nah, treatment dari dokter berarti apa Pak sekarang? Jadi gini, waktu dirawat di rumah sakit itu kan berusaha memperbaiki fungsi ginjal. Namun karena sudah sangat advance, sangat parah keadaannya, maka disarankan oleh dokter untuk cuci darah. Karena cuci darah itu menurut dokter bisa mengembalikan sebagian dari pola hidup yang lama, artinya bisa nyupir dan sebagainya, jadi hidup longer dengan keadaan yang lebih better. Cuma harus disiplin dalam cuci darahnya seminggu 2 kali. Nah, setelah berpikir lumayan juga itu mikir 2 minggu kali mikir, baru ada keputusan untuk ya udah kalau gitu kita cuci darah aja. Nanti lihat nanti lah gimana. Yang pasti rumah sakit ya Pak ya, kalau nggak salah. Iya, yang pasti rumah sakit. ada Betul, juga betul. ya. Gitu. Iya. Jadi nggak serta-merta juga gitu. Dokter memberikan pilihan mau dirawat terus tapi keadaannya seperti ini, artinya badan bengkak dan kemudian akan bolak-balik dirawat dan sebagainya, atau ya lewat cuci darah. Ya. Berarti ya, waktu itu juga dokter kasih 2 opsi lah Pak ya. Kalau nggak mau cuci darah, ya mungkin rawat inapnya lebih lama. Mungkin nanti akan juga sering kontrol, maksudnya sering rawat lagi, atau ya cuci darah yang berkata kalau kayak mobil mah servis lah setiap periode gitu Pak ya. Kurang lebih seperti itu sih, bener kayak servis mobil. Jadi kalau mobil bagus itu almost kalaupun nggak diapa-apain bisa. Betul. Tapi kalau udah ada kayak ini ginjalnya rusak, berarti harus seminggu minimal 2 kali gitu, minimal. Oke. Nah, berarti sekarang kondisi sudah lebih better Pak ya? Kondisi secara hidup lebih better karena kita bisa anticipate kan. Seminggu itu hari ini saya mesti ngapain, hari berikutnya mesti ngapain, itu bisa direncanakan. Kalau dulu kan bisa tiba-tiba sesak napas gitu kan, dari kamar mandi aja mau duduknya susah gitu kan. Nah itu kejadiannya seperti itu. Oh, berarti sekarang sesak udah nggak ada Pak? Nggak ada sesak sama sekali. Oh, sesak apa segala macam udah hilang lah Pak ya, bukannya tapi hilang ya? Hilang sama sekali karena memang cuci darah itu kalau bahasa umumnya adalah kita mengambil cairan sisa di tubuh gitu kan, baik itu yang beracun ataupun yang sehat gitu. Jadi misalnya setiap datang cuci darah itu kita harus timbang, dan kenaikannya di sesi berikutnya itu kemudian yang ditarik ke mesin. Jadi nggak cuma darahnya dicuci tapi juga cairan yang tubuh diambil ya. Karena secara normal kan ginjal itu selain menyaring juga membantu untuk mengeluarkan lewat urin segala macam gitu ya. Tapi kalau sekarang ini kondisi kayak gini pun mungkin frekuensi ke toilet buang air kecil pun berkurang. Betul. Nah Pak, satu pertanyaan nih, kalau ketika pas dirawat gitu Pak, ada ngerasa takut nggak sih Pak tentang biaya? Kan tadi kan Bapak sempat spill tuh di awal tuh kan ngobrol kan, maksudnya takut juga nih kalau nomboknya gede atau apa, terus pas dirawat ada kekhawatiran Pak? Pasti ada sih, karena kan kita juga kalau kita bertanggung jawab sama diri sendiri kan ya nggak ada lain yang nanggung gitu kan, otomatis kita sendiri yang harus nanggung. Jadi mikir kan uang ada berapa, kemudian kalaupun harus disadangkan untuk ini
bisa diambil berapa dan sebagainya. Jadi pasti kepikiran gitu kan. Bahkan apakah muat, apakah cukup atau tidak gitu kan secara finansial ya. Betul betul. Di luar itu juga tadi kalau sudah tidak bisa bekerja, maka dari mana uang gitu kan. Nah, itu yang lebih penting lagi karena menyangkut kehidupan yang mungkin puluhan tahun ke depan. Betul, after dari rumah After sakit, rumah sakit, itu kan ada iya. biaya lagi Pak. Iya, Betul. betul. Kalau misalkan kita minjem, contoh lah gesek kartu kredit apa segala macam, minjem orang juga berarti kan kita jatuhnya hutang. Betul, betul. Hutang itu berarti harus dibayar dan itu Betul. bikin Jadi pikiran kehidupan susah kan. Betul, Iya. betul. Oke. Nah, tadi Bapak ada bicara bahwa dapat santunan sakit kritis. Iya. Itu kalau boleh tahu Pak, di angka berapa Pak? Dapatnya 750 juta. 750 juta. Iya. Itu di luar biaya rumah sakit Pak ya berarti ya? Di luar biaya rumah sakit. Like it or not itu kurang lebih agak mirip dengan pensiun yang saya terima dari perusahaan yang lama. Jadi jumlahnya kira-kira segitu saya dapat, jadi kayak dapat Dapat pensiun double. lagi gitu double-nya ya. Oke. Nah, Bapak kan bicara tadi Bapak sudah pensiun ya dari perusahaan besar TBK telekomunikasi. Itu pensiun tetap dapat fasilitas kesehatan Pak? Sebenarnya ada untuk rawat jalan, tetapi jumlahnya kecil sekali. Kalau nggak salah cuman 20 juta buat setahun gitu kan rawat 20 jalan. juta. Padahal kalau sakit sudah agak berat kan sebulan itu bisa mungkin 3 sampai 4 juta kan obatnya. Jadi ya pas-pasan lah ada, tapi ya tidak memenuhi. Kalau rawat inap tidak ada Pak? Tidak ada lagi. Oke. Termasuk di situ lah ya. Oh, include itu semua, Iya. 20 juta. Iya. Tadi 20 juta 1 tahun itu udah include semua. Iya, more sudah seperti itu. Oke. Nah, Pak, ya. Dan nggak enak juga memakainya, udah nggak enak gitu kan, karena kita bukan pegawai situ lagi. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja kalau mau dicoba waktu itu rawat inapnya juga dihitung, tapi saya nggak pakai. Kalau rawat jalan waktu itu sempat tes lab atau beli obat bulanan itu sempat saya pakai, tapi setelah itu nggak pernah lagi dipakai. Ya, secara apa ya, human apa? Nggak Diri inilah, kita nggak enak lah. nggak Pak, ya. etis lah. Betul, Ya. betul, nggak etis. Let's say kecuali memang itu fasilitas yang ibarat kata ya sudah. Ya tahu itu last chance ya, kalau memang Betul. terpaksa mungkin akan keluar juga itu kartu, tapi kalau enggak ya nggak usah gitu kan. Betul. Ya maksudnya selama kita masih bisa ya, kalau Iya, bisa jangan betul. sampai lah. Jangan Pak, ya. sampai, betul. Betul, betul. Oke. Pak, nah ini pertanyaan yang mungkin agak sedikit klasik. Iya. Kenapa waktu itu Bapak mau buka polis asuransi? Itu ngelihat keadaan sih, waktu itu kan pandemi mulai Betul. 2020, kemudian orang tua saya juga itu meninggal di Juni 2020. Ibu ya? Ibu meninggal. Jadi saya pikir, saya lupa di bulan apa kita ambil polisnya, tapi more or less dekat-dekat situ juga. Kalau nggak salah saya Agustus apa September. Iya, berarti kan dekat itu kan. Nah, karena keadaan seperti itu, saya juga mulai berpikir, kalau nanti pandemi ini panjang, kemudian saya tidak bekerja lagi, maka saya harus punya protection gitu kan. Dan itu nggak bisa didapatkan dari kantor walaupun ada gitu. Yang tadi Bapak bilang, Bapak Iya, tahu, jumlahnya masih terbatas. saya cuma dirawat setahun 20 juta. 20 juta ibarat kata ya tadi Bapak bilang, rawat jalan berobat aja udah lah. Cuma habis berapa bulan, betul. Paling ya di kalau Setengah misalnya tahun lah kita paling. nggak sampai gitu. Oke, nah dulu kenapa Bapak memilih Allianz waktu itu dan kami lah sekaligus gitu Pak? Jadi milihnya itu karena saya tanya-tanya, temen itu ada banyak yang menjadi agen asuransi yang lain lah ya, yang mungkin namanya lebih terkenal di masyarakat. Tapi saya tanya-tanya itu ternyata untuk ngelamarnya itu susah, untuk mencari informasi, untuk kemudian mendaftar itu ribet lah, kayak sangat birokratis gitu kan, mesti ini itu. Dan kemudian setelah ditanya-tanya, rekomendasi untuk yang lebih banyak digitalnya, karena hari dulu kan susah mau keluar rumah aja susah gitu kan. Dulu lockdown ya Pak? Iya, PKM, ya susah lah. Heeh. Ke kantornya cuma 2 kali seminggu gitu kan. Untuk menemui orang itu susah gitu. Jadi cari yang praktis dan bisa reliable. Dan itu
rekomendasi orang itu emang Allianz. Oh. Kemudian saya cari-carilah informasi gitu kan, media sosial. Kira-kira siapa yang kalau biasanya kalau kayak gini yang juara-juara aja lah yang bagus gitu kan. Artinya menang apa itu lebih reliable dibandingkan yang lain gitu kan, nggak kenal juga. Lebih terpercaya lah Pak. Ya, lebih terpercaya. Nah itu kebetulan ada informasi tentang apa gitu kan, ada juara-juaranya, ya saya hubungin beberapa orang, ya bukan cuma satu, saya hubungin beberapa. Selain saya tempat Bapak ada partner Iya, lain. 2 atau 3 saya hubungin juga. Tapi yang paling cepat responsif adalah dari Pak Are dan Bu ini. Bu, ya. Thank you Pak. Itu jadinya. Jadi benar-benar bukan ditunjuk tapi memang mencari, tapi kebetulan memang semuanya mengarah ke situ. Oh, gitu. ya. Jalan Tuhan lah Pak ya. Iya, betul. Jalan Tuhan karena juga keadaannya pandemi gitu kan. Daftar susah. Karena kalau di rumah sakit itu ada asuransi yang lain untuk pensiunnya ada, untuk kesehatannya ada gitu kan. Jadi sebenarnya mestinya kan itu jauh lebih dekat secara hubungan kan. Nah, tapi ternyata ini yang kenanya ke sini gitu. Jadi seingat saya juga waktu itu kita tanda tangan pas kita atur jadwal ya Bapak pas lagi ke kantor. Iya, betul. Ketemu di kantor betul. Saya lupa antara di Indomaret bawah atau di lobi bawah. Lobi bawah iya, yang sofa itu. Iya, sofa depan. Iya. Kita tanda tangan di situ. Di situ Bapak naik kamar naik lagi. Oke, Pak. Nah. Ya, ini hampir penutup lah, Pak. Iya. Pesan-pesan Pak buat teman-teman di luar sana yang apa ya, kalau saya bilang masih berkeras hatinya nih, masih belum buka, kan banyak gini ya, di luar sana itu banyak anggapan miring Pak tentang asuransi. Maksudnya, asuransi nipu lah segala macam bla bla, bahkan contoh aja Pak, sorry itu saya nih banyak di luar sana mikir yang kayak gini nih settingan nih, yang klaim-klaim gini settingan gitu. Nah, boleh Pak pesan-pesan buat mereka, maksudnya ya Bapak kan di sini Pak Fajar sharing kan buat kita semua, maksudnya jangan sampai mungkin ketika waktu itu Bapak terdiagnosa dan belum punya asuransi, ya saya yakin Bapak pasti juga akan pusing mengenai biaya, apalagi tadi dibilang di awal udah 100 juta. Walaupun apalagi kondisi bawa pensiun, berarti kan sedikit banyak ngambil uang pensiun nih Pak. Ya kan. Nah, boleh Pak sharing Pak. Ya, beberapa hal yang bisa saya sharing adalah pertama, we don't know everything gitu kan, anything can happen any day. Kita dalam kehidupan kita yang sehari-hari, apalagi kerja, sibuk dan sebagainya, itu pasti nggak akan berpikir hal-hal yang apa yang bisa terjadi kemudian, dan itu bisa terjadi gitu kan. Misalnya ada keluarga yang meninggal, ada penyakit yang tiba-tiba datang, mesti dirawat dan sebagainya. Anything can happen. Yang kedua, kalau itu terjadi kita harus punya proteksi, karena seperti saya kan tidak banyak keluarga ya, artinya harus bertanggung jawab sama diri sendiri. Nanti bagaimana kalau saya sakit, bagaimana kalau saya dirawat dan sebagainya. Itu harus ada proteksi, dan itu tidak bisa mengandalkan satu hal dari kantor. Jadi harus mencari sendiri mana yang cocok, mana yang perlu untuk diri sendiri. Yang ketiga, itu mengenai tadi, saya sendiri beranggapan tadinya bahwa asuransi itu paling maksimal ya paling 50% lah untuk mengganti. Lumayan itu kan untuk menolong hidup saya gitu kan. Tetapi ternyata bisa lebih dari 90%. Itu sangat surprise, tapi juga membuat percaya bahwa ini benar gitu kan. Jadi bagi teman-teman yang belum langganan asuransi ya mestinya mulai berpikir gitu kan, walaupun keadaan sehat, tapi kalau mungkin umur udah 40 ke atas itu bisa jadi anything happen. Karena sekarang pun penyakit nggak pandang umur sih Pak. Betul. Karena kayak kemarin saya juga dapat kabar temen nasabah saya usianya jauh di bawah saya, beda 4 tahun, kejadian tahun 94, kena cancer Pak. Cancer tiroid, dan padahal dia dokter. Maksudnya ya kita mesti aware juga sih. Iya betul. Aware dengan lingkungan lah, ada macam-macam. Karena salah satu momok yang mengerikan itu kan di rumah sakit ya ketika bayar Pak. Betul. Gitu.
Oke, Pak Fajar. Oke. Paling itu aja dari saya. Terus Ya. satu pertanyaan terakhir nih Pak. Hmm. Gimana Pak kesannya setelah eh, dapetin pelayanan dari kami? Dari saya dan Ibu Widi secara pribadi. Yang paling penting itu adalah artinya pelayanan itu bukan secara formal, tapi lebih ke arah bagaimana membantu, kan? Saya merasa sangat terbantu. Contohnya di rumah sakit, gitu kan? Saya tidak banyak orang yang bisa disuruh untuk misalnya mengurus surat-surat dan sebagainya. Nah itu sangat penting bagi orang yang lagi sakit, gitu kan? Kalau lagi nggak sakit sih bisa macam-macam, tapi kalau lagi sakit mau ngambil gelas saya susah, gitu kan? Betul. Nah itu yang saya rasa, jadi sangat terbantu dari mulai pendaftaran dulu sampai dengan sekarang klaim asuransi dan juga penggunaannya, gitu. Jadi dari end to end-nya bagus lah. Oke. Ya, paling itu aja dari saya Ya. Pak Fajar. Thank you banget Pak Ya, Fajar. sama-sama, thank you. Semoga cepat pulih kembali. Amin. Oke. Oh iya, tadi juga Bapak mungkin udah dapat ini Pak ya, info bahwa Bapak free sampai usia 65 ya. Oh iya benar, saya juga dapat info itu. Jadi kan lumayan tuh sebulannya. Sempat kepikiran juga setelah after rumah sakit itu dapat uang, ya oke, bagus. Tapi ini sebulannya akan dipotong premi bulanan kan. Betul. Ternyata udah nggak lagi. Nah itu sangat membantu sih. Betul. Kalau nggak salah Bapak waktu itu 5 juta. 5 ya? juta, 5 juta iya, sebulan. Berarti setahun itu kan 60. Kalau misalkan selama masih bayar event 10 tahun lagi berarti kan 600 juta udah Iya habis itu tuh. ada lagi tuh, betul. Sama aja balik gitu ya. Dapat lagi berarti. Betul, tapi ya kalau kayak gini gratis sampai usia 65 tahun kan ya sedikit banyak bantu. Iya sangat membantu sih. Tapi ya all in all nggak ada yang mau sakit lah sebenarnya. Betul, setuju. Jadi secara finansial bisa dihitung, tapi yang paling penting tadi kalau peace of mind kalau kita masuk rumah sakit ada tanggungan gitu kan, kemudian ujungnya setelah keluar pun diperhitungkan misalnya penyakitnya bisa bekerja atau tidak gitu kan, itu penting banget. Betul. Oke, Pak Fajar, thank Ya, you buat waktunya. ya. Sehat-sehat. Kalau ada apa-apa, Amin. kabarin kita. Ya, amin. Siap. Ya. Oke. Thank you ya. Ya, sama-sama.